Sahabat DKB, selamat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Rabu 8 April 2026 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Yoce Handrikaro dari GKI Kebon Jati Bandung dengan judul Hidup dalam Kuasa Kebangkitannya. Didasarkan pada Injil Matius pasal 28 ayat pertama sampai ayat 10 dan yang akan jadi pusat permenungan kita adalah Matius 28 ayat 10. Mari berdoa sebelum baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kami pada hari ini untuk boleh duduk, membaca, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan dengarkan sungguh-sungguh boleh menolong kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berikan kami kesediaan untuk bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya bacakan bagi kita saudara-saudara ayat 10 dari Matius pasal 28, dengarkanlah firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sahabat, peristiwa Paskah tidak hanya tentang Yesus yang bangkit, tetapi juga tentang kita yang hidup dalam kuasa kebangkitannya. Peristiwa Paskah bukan hanya momen sejarah, melainkan juga kabar baik yang mengubah arah hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit itu. Kebangkitan Yesus mengubah sikap hidup para perempuan yang menemukan kubur kosong. Dari kesedihan menjadi sukacita, dari ketakutan menjadi keberanian untuk bersaksi. Yesus memberikan dua pesan penting kepada mereka, yaitu jangan takut serta pergi dan katakanlah. Pesan jangan takut adalah panggilan untuk bangkit mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Rasa takut dan khawatir seringkali menghambat bahkan mematikan semangat hidup seseorang. Paskah adalah sikap ya pada kehidupan dan tidak pada sikap yang membawa kematian, yaitu sikap menyerah pada keadaan dan pergumulan hidup. Sementara itu pesan pergi dan katakanlah adalah panggilan untuk menjadi pemberita kabar baik mengenai kebangkitan Yesus. Kita bersaksi melalui perubahan sikap hidup kita, hidup yang berada dalam semangat kebangkitan. Sahabat, Yesus menanti kita di Galilea, tempat kehidupan keseharian kita. Di sanalah kita akan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Jalani hari ini dengan iman dan sebarkan kabar kemenangan Yesus hidup. Bila ada pengalaman saudara di dalam mewartakan kabar baik kepada seseorang dan orang lalu menerimanya mengalami perubahan, silakan tulis di kolom komentar supaya boleh menjadi berkat bagi para sahabat YKB yang lain. Dan jika ada sahabat YKB yang ingin didoakan, silakan kirimkan permohonan dukungan doa itu kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191 atau bisa juga kunjungi website YKB di www.ykb-datar.org. Di sana ada menu dukungan doa. Silakan tuliskan permohonan doa dan dengan senang hati kami akan mendoakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini karena firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur atas warta dan perintah kepada kami untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Berikan kami hikmat dan keberanian untuk mewartakan kabar gembira itu bahwa Engkau telah bangkit. Engkau memberikan kehidupan, pengampunan, pembebasan, keselamatan bagi siapapun yang mau menerima dan percaya kepadamu. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu, memanfaatkan semua yang telah Engkau berikan kepada kami, mulut kami,
alat-alat tubuh kami, media sosial yang Engkau berikan kepada kami, biar boleh kami manfaatkan untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Kami berdoa bagi para penginjil-penginjil di berbagai tempat di Indonesia atau di mana-mana pun, utamanya di daerah-daerah pedalaman. Berikan kekuatan kepada mereka untuk boleh terus setia mewartakan Injil dan jadikan gereja-gereja Tuhan menjadi pendukung bagi mereka. Pekabaran Injil yang dikerjakan juga oleh YKB melalui berbagai macam produk media maupun dengan membentuk komunitas-komunitas orang-orang beriman atau orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan di berbagai tempat di Indonesia. Engkau berkati juga Tuhan, supaya melalui pelayanan YKB banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan dan diteguhkan imannya kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa bagi para donatur YKB, mereka yang mendukung YKB, para volunteer YKB yang berkarya bersama-sama dengan YKB, mendukung karya YKB untuk mewartakan Injil-Mu di berbagai tempat lewat media. Biarlah para sahabat YKB ini, para donatur, para volunteer, Engkau berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, supaya mereka boleh terus mengalami bahwa menolong, ikut terlibat dalam pewartaan Injil tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat DKB renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.